الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, ini sedikit kita akan ceritakan sejarah karena baru saja kita tadi maghrib itu terakhir bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya junjungan kita agung Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini sudah Rabiul Akhir, tapi masih kedul-kedul anak lah. Sedikit kita akan memperingati Nabi ini karena sejarah. Ini pernah suatu ketika dunia ini sekitar abad 14, umat Islam skala dunia ini lesu. Lesu bukan lesu ekonominya, bukan lesu kesehatan yang menurun, tidak, lesu agamanya. Dalam keadaan fatoh. Memang di dalam satu hadis memang diceritakan kullu syai'in sarrah, memang segala sesuatu itu memang ada semangatnya. Tapi wa kullu sarrah fatoh, ada suatu ketika itu ada lesunya, males, lemes, ditasbih begegek-ugek-ugek. Allah. Dikong ora teles, di PP orang linting, remuk. Tas ki orang model lebih tetep aku ora mangkat. Nek wong wis duwe katine repot tenan. Namanya sangat faktor. Dalam dunia pada saat itu seluruh dunia faktor. Dan di antara buktinya faktor adalah Masjidil Aqsa dikuasai oleh non-muslim. Tapi sudah menjadi sunnatullah. Kalau Allah ingin membangkitkan agamanya, mesti ada satu orang yang punya risau terhadap agama. Si dia cukup, tapi nek gak kabeh sing risau, kabeh. Maka ada satu orang namanya Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir. Ini putra mahkota, risau. Normalnya orang iman itu kalau dalam keadaan lesu kan risau. Ini perlu skala dunia, risau. Dunia ini umat Islam lesu agamanya secara keseluruhan. Maka Salahuddin Ayyubi itu membuat satu sayembara. Apa itu dikeluarkan ke setiap negeri-negeri muslim sampai ditempelkan di Ka'bah Baitullah. Beliau punya ilham untuk mengembalikan semangat kembali umat Islam kepada agamanya ini mesti dinisbatkan kepada nabinya. Kesimpulannya, maka buat sayembara, siapa yang bisa bagus membuat syair-syair, pantun-pantun, memuji-muji Nabi untuk membangkitkan kembali umat cinta kepada Nabinya, maka kasih hadiah besar. Maka betul, ringkas cerita, ada satu ulama, seorang ahli syair, membuat satu syair selawat memuji-muji Nabi yang luar biasa, dapat hadiah. Dan akhirnya selawat ini terkenal sampai ke Indonesia, seluruh dunia sampai sekarang. Maka mulai yang disebut dengan ada perjanjian, sholat muji-muji Nabi. Maka begitu orang itu bersolawat, mengingat Nabi, gairah lagi mencintai Nabi, maka seperti tumbuh lagi. Islam mulai semangat lagi. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi telah berhasil membentuk satu jemaah pasukan khusus yang dipimpin sendiri oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
untuk merebut kembali wilayah Masjidil Aqsa Palestina yang dikuasai oleh non-Muslim. Dan setelah itu orang Islam bersemangat kembali mengamalkan agamanya dan memperjuangkan agamanya. Terus sampai beratus-ratus tahun. Dan tidak pernah terkalahkan namanya Salahuddin Al-Ayyubi sampai beliau meninggal. Tapi setelah Salahuddin Al-Ayyubi ini meninggal, memang lesu lagi. Ini juga menungso teraya anak semangate, anak lulsi, gitu loh. Wajar, tapi udah terus-terus bolak-balik dibikin corona, terus corona renek, sik lesu, stres nih. Maka sampai orang-orang Muslim, non-Muslim yang nggak pernah bisa mengalahkan Salahuddin Al-Ayyubi ini, kemudian memukul mundur mengalahkan umat Islam sampai akhirnya mereka balas dendam dengan Salahuddin Al-Ayyubi dengan maksiat di depannya dimakannya Salahuddin Al-Ayyubi. Sejarah ini skala dunia, ada skala nasional Indonesia. Tahun 60-an menjelang 65, ini juga umat Islam lesu dalam segala dimensi. Umat Islam bahkan dalam keadaan ketakutan karena musuh-musuh Islam itu sudah ngincar Islam mau dihabiskan di Indonesia ini. Langgar kudu bubar, santri kudu mati. Itu semua Islam itu sudah. Aduh, mantap, saya ngenteni jadwalin, soalnya itu menjelang tahun 65. Langgar kudu bubar, santri kudu mati, dan banyak slogan-slogan yang lain. Lesu, harus putus asa, seolah-olah duduk corona ini, padahal corona ini apa-apa nih. Itu sampai ancaman-ancaman, lesu. Allah bangkitkan seorang kiai dari Banyuwangi. Dia punya satu mimpi, satu malam didatangi oleh sahabat-sahabat Nabi, sahabat Badar. 313 sahabat datang dalam mimpinya. Setelah dia bangun, dia punya ilham yang begitu futuh, mencurah-curah. Dia nulis syair-syair pantun yang tengah dengan sholat Badar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Malam mimpi dia langsung nulis syair itu. Dan ajib. Pagi harinya itu orang-orang kampung itu datang membawa beras, janganan, masak-masak di situ. Semua orang kampung tuh mimpi supaya membawa beras, membawa macam-macam bahan makanan, masak di situ karena ada pengajian akbar besar-besaran di situ. Mimpinya itu sama. Jadi pagi kaget loh. Ini apa Pak? Bu, itu kalau mimpi jadi buat ini ada pengajian besar. Pengajian besar. Kenapa? Itu kok mimpi ini ngoten. Jadi kira-kira kayak nggak masuk akal itu. Masak. Ternyata hari itu juga kedatangan seorang Habib dari Kuitang, dari Jakarta. Saya lupa namanya. Datang Habib itu dari Jakarta. Datang di tempat itu dan minta kepada mana sholawat badannya mana? Loh, saya baru tadi malam nulis sebelum saya sebut roh agaku. Kok bacakan itu? Dibacakan sendiri, kemudian dia seorang vokalis dalam sholawat. Habib dari Kuitang Jakarta langsung pakai tabanan sholawatan, kemudian saat itu ada pengajian besar-besaran dengan sholawatan dan minta izin supaya sholawat Badar dibawa ke Jakarta. Kemudian dicetak sebanyak-banyaknya, disebarkan seluruh Indonesia. Orang Islam kembali semangat lagi. Semangat lagi, akhirnya apa? Umat Islam betul-betul punya semangat mengamalkan agama dan memperjuangkan agama, dan barokah dari sholawat dan cinta Nabi ini
Dengan caranya Allah hancurkan kebatilan yang melanda, yang menguasai saat itu. Kebatilan, kemungkaran Allah sirnakan. Ya ini kita berharap saat ini Indonesia, umumnya dunia juga saat ini lesu dalam segalanya mengamalkan agama ini. Maka sengaja malam ini kita menghadirkan sedikit memperingati Maulid Nabi, simpel, sederhana. Mudah-mudahan semangat semua kita semuanya. Amin. Kok dene wis di Maulid Nabi, cinta Nabi, di berada Nabi kok gak semangat. Wis mbuh jare bahaya Hasan Besari monggo kersolah. Mbah, putu-putu jenengan wonten iki lho, Mbah. Karena termasuk istri saya ini juga dari keturunan dari Tegasari, dari Hasan Besari. Silsilah tertulis. Jadi putu-putu nih cedak karo Mbah Hasan Besari kok gak semangat iki ya. Iki nek cara calanan disunati ngepok kok. Seperti ngetas lah. Suruh-suruh piye nangis sudah. Nah kita sedikit walaupun sudah masuk wilayah bukan Rabiul Awal lagi, tapi kan baru saja maghrib tadi, terakhir itu Rabiul Awal. Jadi remisinya begini jamaah yang dirahmati Allah. Betul-betul kata Allah dalam Al-Quran, Qul fi fadlillah. Katakan sebab karunia daripada Allah, babi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kalian semua, falyafrahu, hendaklah kalian bersenang. Kata para ulama, tidak ada lagi yang sebanding karunia-karunia rahmatnya Allah melebihi lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya barokahnya, kemanfaatannya, keuntungannya umat di akhir zaman dengan lahirnya, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Bagaimana tidak? Sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri memberitahu dalam satu makhluk hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ardh. Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, aku Allah tidak mencipta langit dan bumi ini. Subhanallah. Karena hanya Nabi diciptakan langit dan bumi seisinya. Kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu, baik Allah, terus aku dicipta untuk siapa? Aku dicipta untuk apa? Anta liya habibi, kata Allah dalam satu ayat. Engkau kucipta untuk aku, khusus untuk aku Allah, dan khusus untuk aku cintai. Jadi Nabi itu memang dicipta untuk dicintai. Maka namanya Habib, Mahbub. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam disebut Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini Habibullah, lebih tinggi lagi. Terjemahnya sama, kekasih Allah. Tapi kekasihnya Allah Nabi Muhammad SAW lebih tinggi daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim AS menjadi kekasih Allah, dia harus berkorban. Korban lagi setelah menunjukkan bukti bahwa memang betul-betul mencintai Allah, maka dia dapat titel Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak perlu dengan bukti, memang sengaja dicipta oleh Allah untuk dicintai oleh Allah. Habibullah. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, kamu tahu untuk siapa aku? Aku Allah, untuk siapa? Maka Rasulullah SAW berdiam, tidak menjawab. Maka Allah berfirman, Ana liman yusalli alaika. Aku Allah untuk orang-orang yang membaca sholawat kepada engkau Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang banyak membaca sholawat, dia dapat Allah. Masya Allah. Maka ini pentingnya memperingati Maulid Nabi. Dan begitu tingginya derajatnya, sampai Allah sendiri mencipta Nabi Muhammad SAW dengan penciptaan yang sempurna, zahir, batin.
dan tidak ada satu ciptaan yang bisa mengungguli Nabi Muhammad SAW. Maka kukunya Nabi, kuku terbaik sak jagat kerat sampai hari kiamat. Rambutnya Nabi, rambut yang terbaik di antara sekian rambut sak jagat kerat sampai hari kiamat. Coba, rambutnya Nabi sudah 1400, kurang lebih 1400 tahun yang lalu di Tenggoro itu. Rambutnya Nabi itu hidup itu, setiap 3 bulan itu dipotong. Hidup, model. Ada rambutnya Ponorogo mati lepas kasih model grip. Gak ada Ponorogo. Kalau teman saya ngawi sana, enak. Rambut terbaik, semua terbaik. Kalau di jelentengnya satu-satu, nggak ada habis-habisnya. Pokoknya semua terbaik. Sampai kencingnya Rasulullah SAW juga kencing terbaik, nggak berbau, nggak amis dan tidak najis. Sehingga sahabat suruh membuang kencing malah diminum. Coba kalau minum kencing kita, matilah dia. Kencing diminum, nggak najis. Rasul juga nggak marah. Darah kotor bekannya Rasulullah diminum sahabat, nggak najis, nggak berbau. Coba darah bekan kita diminum, langsung ke kuburan lah. Terbaik. Wajah gantengnya, Masya Allah. Dohir batinnya Rasulullah itu tidak bisa dicitrakan, tidak mampu kita. Memang Allah telah sempurnakan. Kata Said Muhammad Ali Al-Maliki, seorang ulama dari Mekah, termasuk guru-gurunya Kiai di Indonesia ini. Kalau seandainya hanya 50% saja kelebihan kesempurnaan Nabi ditambahkan kepada umat ini, maka umat yang melihat Rasulullah ini, dia akan lupa diri, dia akan siap berkorban, menghancurkan dirinya untuk membela Nabi habis-habisan. Akan mencintai Nabi, lupa segala-galanya. Itu kalau ditunjukkan 50%, kok dibelaknya kabeh, blenger mate kabeh gitu. Ditutup hijabnya. Sehingga ada seseorang yang banyak kisah-kisah lah kelebihannya. Saya tidak cerita panjang karena ini bukan itu yang maksud kita. Saya sedikit cuplik saja. Ringkasnya sempurna. Dohirnya, gantengnya. Kalau gantengnya Nabi Yusuf ini membuat wanita-wanita itu nggak terasa, terkesima, terpesona. Tangannya tiris. Tapi kalau gantengnya Rasulullah ini adalah ganteng yang penuh haibat, yang penuh wibawa, sehingga tidak mampu menatap gantengnya Rasulullah. Menunduk. Dalam keadaan gelap gulita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah pas dondong-dondong, jarumnya ini jatuh. Pas jatuh mati lampu. Bukan gelangan, tidak ada listrik. Lampunya tuh mati. Mau mencari jarum dalam kegelapan malam hari, tidak bisa. Datang Rasulullah SAW masuk ke kamarnya Sayyidatina Aisyah. Ruangan itu penuh dengan nur terang benderang, dengan tegap dan cepat. Sayyidatina Aisyah langsung mengambil jarum itu dengan tepat. Begitu wajah tubuhnya penuh dengan cahaya. Gak ada wong Ponorogo ini remeh. Ada Ponorogo yang begini tengah malam pas ngejut itikaf malam atas begini, lu kok mencorong wajah, tiba-tiba buka HP. Mencorong HP, remo ngejut sisan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak pakai HP, mencorong betul. Sayyidatina Aisyah itu sering saat Rasulullah tidur itu mengumpulkan keringatnya Nabi jadi minyak wangi yang wanginya melebihi daripada setiap minyak wangi model apapun juga. Ada seorang sahabat itu mau nikah mantan anyar, gandui minyak wangi, ya untuk penguk no caranya.
Maka oleh Rasulullah dikasih minyak wangi dari keringatnya Rasulullah SAW. Maka begitu dipakai untuk walimahan mantan anyar itu memakai minyak wangi dari keringatnya Rasulullah, maka seluruh hadirin heran ini. Ini ada minyak wanginya seperti dari mana minyak wangi apa? Cap opo ini? Mudhofar apa? Minyak put apa ini? Ternyata minyak keringatnya Rasulullah. Itu ditulis dalam kitab-kitab dohir batin keringatnya. Luar biasa. Apalagi sifat-sifat karakternya, dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta Nabi Muhammad SAW dengan penuh segala kesempurnaannya, tapi yang dipuji oleh Allah hanyalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, adabi rabbi fa ahsana ta'dibi. Memang aku ini memang disengaja disetting oleh Allah. Akhlakku memang yang membentuk, yang membimbing, yang memberi Allah sendiri. Maka akhlakku menjadi baik karena yang membentuk, yang membikin, yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhlaknya ini sudah tidak bisa ada. Luar biasa, sempurna, begitu sempurna. Dan Allah telah angkat dengan kesempurnaan jasmani dan rohaninya ini. Karena Allah angkat derajatnya yang setinggi-tingginya, melebihi derajat makhluk manapun, tidak ada yang bisa mengungguli. Pada saat Isra Mi'raj, malaikat Jibril, pimpinannya malaikat ini, sampai menghantar Nabi kemudian satu tempat, dia berhenti, ya Rasulullah, engkau naik sendiri, karena kalau saya naik satu rambut saja terbakar binasa saya. Nanti aja sedang ngantar gantian. Ini pimpinannya malaikat. Satu malaikat yang paling rendah, yang suci, maksum, derajatnya tinggi semua. Ini pimpinannya. Nah, anak buahnya malaikat Jibril, malaikat jumlahnya triliunan. Banyak sekali, tidak ada tempat di langit dan di bumi kecuali di situ mesti ada tempat malaikat sujud dan beribadah di situ. Luasnya langit dan bumi seperti ini. Loh, malaikatnya komplit. Loh, menungsane 8 miliar. Satu manusia ini kubur berapa malaikat? Ada roket atid yang menjaga tentang khusus untuk supaya sesuai dengan takdir Allah, yang menjaga rezekinya malaikat Qasim. Wah, banyak sekali. 8 miliar lipat lagi malaikatnya. Pimpinannya malaikat Jibril. Itu saja derajatnya kalah dengan Rasulullah SAW. Pada saat di Masjidil Aqsa juga dalam Isra Mi'raj, Allah datangkan 124.000 Nabi Rasul berkumpul di situ. Satu Nabi itu derajatnya melebihi malaikat. Ini 124.000 berkumpul di situ. Sholat yang ngimami, yang menjadi pimpinan sholatnya para Nabi Rasul adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, jadi pimpinannya para Nabi dan para Rasul. Ahsanul makhlukat, sebaik-baik makhluk manapun. Sehingga Nabi Adam alaihissalam paham betul pada saat di surga dia melihat di arasnya Allah itu ada nama Allah di samping kanan, kemudian di sampingnya ada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam faham, oh kok ada nama disandingkan dengan nama Allah Azza wa Jal. Ini enggak sembarang nama, ini mesti the best people, ini mesti ahsanul makhlukat, ini mesti. Maka pada saat Nabi Adam bermasalah dengan Allah karena telah khilaf, dari surga dikeluarkan sampai ke bumi ini terlunta-lunta mohon ampun tobat kepada Allah, belum diterima tobatnya. Maka setelah dia teringat ini ada satu makhluk yang disandingkan namanya dengan Allah, mesti punya derajat yang tinggi. Maka Nabi Adam kemudian berdoa kepada Allah dengan tawasul menyebut Nabi Muhammad SAW. Maka wahai Allah, demi mengambil berkah kemuliaannya, kekasihan Engkau Muhammad SAW, maka ampunilah aku, terimalah tobatku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tahu dan maha tahu bertanya kepada Nabi Adam untuk memuliakan Nabi Adam. Ya Adam,
Kau berdoa dengan menyebut tawasul kepada Muhammad. Dari mana kamu tahu? Allah Maha tahu. Itu untuk memberikan pelajaran kepada kita. Maka Nabi Adam menjawab, wahai Allah, saat aku di surga melihat nama di samping engkau, ini mesti gak sembarangan, ini punya derajat yang paling tinggi mesti. Saya mengambil barokahnya dengan tawasul kepada dia. Mudah-mudahan kau terima taubatku. Akhirnya taubatnya diterima Allah SWT. Sehingga pada saat Nabi Adam ketemu dengan istrinya Siti Hajjah, Siti Hawa di Jabal Rahmah, sudah sekian lama nggak pernah ketemu, pisah dari surga diturunkan ke bumi, ya rindulah gitu. Begitu sudah ketemu di Jabal Rahmah di Arafah sana, langsung mau dipegang, dipeluk itu karena rindu. Setap nempel ke Jibril semprit, jangan dulu dong. Ini kan istri saya. Istrimu kan di surga, terus bedone yang bumi pakai syariat lain. Gitu. Oh no, tiba ini ada tertibnya. Sek, panikannya sek. Nah, akhirnya dinikah kalau pakai syariat, kalau nempel ke Jibril, pakai mas kawin. Mas kawinnya apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka baguslah yang jomblo-jomblo nanti kalau mau nikah. Nah, tapi jangan mas kawin ini sholawat dong. Wah, mas kawin itu Alphard baru tahun 2022 ya dah. Uang cashnya 150 juta gitu, emasnya ya 500 gram aja lah gitu, tambah NMAX 1. Nah terakhirnya sholawat. Gimana? Pengen insya Allah? Iya insya Allah. Sunnahnya Nabi Adam lah. Sholawat kepada Nabi. Ini padahal ini belum lahir tadi. Yang ajib lagi jamaah yang dirahmati Allah, ada satu umatnya Nabi Musa, pemuda. Suatu ketika ada suatu pemuda di zaman Nabi Musa, pemuda ini pemuda terkenal pemuda Klejindul. Tahu Ponorogo Klejindul? Apa Klejindul? Ini kalau Maluku apa ini? Di Maluku, anggota nanti. Pemuda Klejindul. Dia mati, tidak diurus oleh masyarakatnya. Pemuda Klejindul diurus bank. Ini pelajaran nih. Wong nek beling lebih dari ini, karena semua ben bosok. Di ada tarik kucing atau tikus atau anjing, tak nes, digoreng. Nggak diurus, dibiarkan begitu. Preman mengganggu, bikin onar, Klejindule pol, nggak terima Klejindule pol. Coba. Untuk pelajaran yang lain yang hidup-hidup gak usah diomongi, stop nih, goreng wis. Ben di capek-capek kan anjing terserah, dihubung karo laler ya terserah lah. Gak diupok ora blas. Maka dalam keadaan itu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, itu mandikan, kafani dia, sholati dia, dan makankan dia. Dia bagian daripada kekasihku, kata Allah. Wahai Allah, saya bertanya ya Allah, orang-orang menganggap dia itu preman, Klejindul, pol dan sebagainya, sampai nggak mau merawat jenazahnya. Engkau merintahkan aku, nabimu, rasulmu, kalimullah, ulul azmi minar rasul, untuk memuliakan dia. Apa amalannya pemuda itu? Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, hai Musa, dia tidak banyak punya amalan. Tapi dia pernah suatu ketika pas roda waras gitu, roda dong lah, roda dong, ada cantom-cantom, ada anek dong gitu. Lalinya akeh tapi kadang-kadang dong. Maklum, asyabab pemuda itu subhatul minal junun, bagian dari para orang stres. Makanya kita itu kadang-kadang naskil malam markas itu cah nom-nom angel. Pelmada, pelajar, mahasiswa dan pemuda itu hasil 3 dino, petang 10 dino, petang bulan angel. Karena apa? Pemuda sok batu minal junun, bagian daripada orang gila.
Tapi kalau waras, wah pemuda itu hebat. Nek waras, pas wadok dong. Maka Nabi Musa diberitahu oleh Allah pada saat dong-dongnya itu, pemuda itu pernah sekali saja membuka kitab Taurat. Dan dia membaca kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat itu menceritakan tentang keunggulan, kelebihan, ketinggian kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Ada Nabi Muhammad SAW itu ditulis. Setelah itu pemuda tadi itu kemudian jatuh cinta kepada kanjeng Nabi. Nama itu dicium dan dia membaca selawat cuma sekali saja. Dari itu cintanya Nabi, menghormati Nabi, membaca selawat kepada Nabi sekali, inilah telah menghapus seluruh kesalahan semuanya. Sehingga manusia tidak mau merawat dia karena matinya. Allah hantar Nabi Musa kalimullah ulul azmi minar rasul untuk ikram memuliakan jenazahnya pemuda tadi. Itu patut bukan umatnya. Gimana kalau dikerjakan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian mencintai, membaca salat bukan sekali, bahkan berkali-kali, cinta lagi, sudah pasti dia akan diampuni dosa, sudah pasti akan dapat barokahnya dan akan masuk surga. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin. Ketinggian derajatnya Nabi. Bahkan pada saat yaumul kiamah, dalam keadaan huru hara yang begitu dahsyat, 124.000 Nabi Rasul tidak mampu memberi syafaat kepada manusia. Hanya Nabi Muhammad SAW yang punya hak untuk mensyafaati. Dan begitu Nabi ini telah disetting sedemikian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi sifat sayangnya kepada umatnya melebihi umat itu sayang kepada dirinya sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nabi itu mencintai umat ini, bahkan umat di masa hidupnya dan umat di masa setelahnya, mencintai umat Ponorogo yang hidup di 1444 Hijriah ini. Di tahun 2022 sudah dicintai dan sudah diperjuangkan, sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Nabi mencintai umatnya melebihi dirinya mencintai dirinya sendiri. Bukan hanya sekedar itu, Rasulullah memperjuangkan dengan tangisan-tangisan, dengan doa-doanya untuk minta ampun kepada Allah kalau dia berbuat kesalahan. Sehingga sampai sekarang diceritakan di dalam suatu kitab, setiap amalannya umat ini semua diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kalau dia baik amalannya, maka Rasulullah senang, bangga, bersyukur, dan mendoakan supaya amalan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau amalannya umat ini jelek, buruk, diberitakan kepada Rasulullah, menangis dan berdoa kepada Allah, wahai Allah, ampuni dosa-dosa umatku ya Allah. Berapa miliar itu umatnya Nabi seluruh dunia saat ini? Kurang lebih 3 miliar umat Islam, seluruh amalannya disetorkan, diberitahukan, ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Jadi pimpinannya Nabi Rasul, Habibullah, kemuliaannya, ketinggiannya. Maka kita menjadi umat ini betul-betul diuntungkan karena kita menjadi member, bahasa zaman now, member atau follower, bolone, jamaahnya, umatnya, pengikutnya, kita diuntungkan. Maka di dunia itu kalau ada misalnya satu tempat didatangi presiden, itu tulis itu dalam spanduk-spanduk, selamat datang Bapak Presiden beserta rombongan. Bukan Bapak Presiden, enggak. Beserta rombongan. Rombongan macam-macam. Ada yang mengawal pakai senjata, ada yang
rombongan sih noto sandal, bagian pijet-pijet. Semua rombongannya ikut dimuliakan karena presidennya. Nah begitulah umat ini dapat keramat gandul. Apa keramat gandul itu? Dapat kemuliaan karena gandul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk surga mendahului umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu diharamkan masuk surga, sampai 100% umat ini masuk surga semuanya. Dan ada satu ayat dikatakan para ulama, satu ayat kabar gembira kepada umat Islam, yakni surat Ad-Duha. Wala sawfa yu'tik wala sawfa yatika rabbuka fatarda. Itu ayat itu. Ini ayat ini kabar gembira kepada umat sampai hari kiamat. Allah memberi jaminan nanti di akhirat, Allah memberi jaminan kepada Rasulullah SAW akan dibikin puas kanjeng Nabi. Nabi akan dibikin puas untuk urusannya, dibikin ridho, dibikin puas, marem, lega. Dan pasti kata para ulama, Nabi tidak akan puas kalau ada umatnya satu aja yang masuk neraka. Ini kabar gembira kepada umat ini. Maka jadi umatnya Nabi ini wena untung untuk keramat gandul. Mulyane gandul, tuturi hamelu nampani. Karena jadi rombongane, membernya, followernya, jamaahnya, pengikutnya sampai hari kiamat melu untuk keramatnya. Gitu. Alhamdulillah. Saking tingginya menjadi umatnya Nabi, banyak nabi-nabi Rasul yang minta menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa pengen jadi umatnya, ditolak. Nabi Ilyas alaihissalam ingin menjadi umatnya Nabi, diterima oleh Allah. Ada tuh sahabat diperintah, kamu datang ke gunung ini. Ternyata di gunung itu ada orang tinggi sampai 40 dirok. Itulah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia diterima menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam juga telah berdoa kepada Allah, diterima menjadi umatnya. Banyak nabi-nabi Rasul, Nabi Ibrahim minta supaya jadi umatnya, tidak diterima. Sampai akhirnya, ya Allah, kalau saya nggak diterima menjadi umatnya Nabi akhir zaman, saya ingin khidmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian diizinkan oleh Allah, kemudian buih laut itu dikumpulkan Nabi Ibrahim AS dengan doanya, maka dijadikan garam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari laut itu. Kemudian garam itu diikromkan untuk khidmat kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi garam itu ikromnya, khidmatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak jadi umatnya Nabi gak masalah, gak jadi umatnya Nabi akhir zaman gak masalah, bisa ikrom khidmat kepada Nabi akhir zaman. Masya Allah. Lah Pak Dewi lo gak dungo yura kopo ngerti ceprat ngerti dari umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW tanpa doa, tanpa mujahadah. Maka kita bisa syukuri ini karunia besar, karena besar karunia besar, rahmat besar, maka kita senang dan bersyukur. Insyaallah. Kita sudahi saja mudzakarah tentang kemuliaan kesempurnaan Nabi. Itu sudah jelas, pasti. Sekarang yang agak lupa itu gini, banyak memuliakan kanjeng Nabi, meninggikan kanjeng Nabi, kesucian Nabi, kehebatan Nabi, kemuliaannya ini. Terus setelah itu statusnya, kedudukannya, terus kita ini yang berkaitan dengan Nabi, terus apa hubungannya dengan kita? Ini ada tanggung jawab, ada komitmen, ada semacam konsekuen. Kita ini diuntungkan dengan lahirnya Nabi, kita menjadi umatnya. Status kita umat Nabi, kedudukan kita ini umat Nabi. Dan jadi umat Nabi ini gak sembarangan loh, dapat fasilitas.
dapat jaminan, dapat